Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, mengenai dari laga sebelumnya atau analisa terakhir, ini dia ada yang masuk ya, ada dua build. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik. Kita langsung saja di laga ini membahas laga Shakhtar Donetsk menghadapi Crystal Palace. Ini laga netral semifinal dari UEFA Conference ya. 4-1-4-1 untuk formasi Shakhtar Donetsk. Crystal Palace dengan formasi 3-4-3. Terlihat Shakhtar Donetsk ada 4 pemain mereka yang akan absen dan 3 pemain dari tim tamu Crystal Palace. Jadi untuk laga ini beberapa kemungkinan untuk laga Shakhtar Donetsk dan Crystal Palace, kemungkinan laga ini kurang dari 3 gol. Kemudian masih terlihat Crystal Palace lebih berpotensi untuk bisa meraih kemenangan di laga ini. Kemudian memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan Rayo Vallecano menghadapi Strasbourg ya. Leg pertama masih di UEFA Conference. Terlihat di laga ini Vallecano dengan formasi 4-2-3-1, begitu juga dengan Strasbourg. Terlihat di laga ini Rayo Vallecano sekitar ada 8 pemain mereka yang akan absen dan 5 pemain dari tim tamu Strasbourg ya. Oke, untuk laga ini laga pertama, pertemuan pertama untuk kedua tim, beberapa kemungkinan kemenangan tuan rumah Vallecano atau setidaknya 90 menit bisa berakhir di skor imbang ya. Berikutnya saya membahas pertandingan dari laga Nottingham menghadapi Aston Villa dari lanjutan Europa League ya, playoff semifinal ya, leg pertama. Terlihat di laga ini Nottingham dengan formasi 4-2-3-1, begitu juga dengan tim tamu Aston Villa ya. Oke, untuk laga ini Nottingham cukup banyak pemain mereka yang akan absen. Ini sekitar ada 6, 7, 8 pemain dan 4 pemain dari tim tamu Aston Villa ya. Dimana kedua tim sudah jelas sudah pernah bertemu dari lanjutan Liga Premier Inggris, dimana pada waktu itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Oke, untuk laga ini karena memang di laga kandang Nottingham, beberapa kemungkinan Nottingham bisa saja meraih kemenangan, tetapi lebih cenderung bisa berakhir di skor imbang ya untuk laga Nottingham menghadapi Aston Villa. Berikutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Sporting Braga menghadapi Freiburg di leg pertama ya, masih di playoff Europa League. Terlihat di laga ini Sporting Braga dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Freiburg dengan formasi 4-2-3-1. Terlihat di laga ini Braga ada 4 pemain mereka yang akan absen dan 1 pemain dari tim tamu Freiburg ya. Oke, ini laga pertama dari UEFA League. Jadi untuk laga ini beberapa kemungkinan walaupun bermain kandang, Sporting Braga nampaknya akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan. Laga sangat berpotensi bisa berakhir di skor imbang ya. Untuk laga tuan rumah Sporting Braga menghadapi Freiburg. Kemudian dari laga Bodo Glimt menghadapi Start dari Norwegia Liechtenstein. Terlihat di laga ini Bodo Glimt dengan formasi 4-4-2, Start dengan formasi 5-3-2. Ada 3 pemain akan absen untuk nama Bodo Glimt. Start di laga ini ada 2 pemain ya. Oke, klasemen sementara di mana Bodo Glimt peringkat 5, sedangkan Start berada peringkat 15 sementara ya. Oke, untuk laga ini terlihat di mana Start dan Bodo Glimt sudah sempat bertemu, di mana pada waktu itu berakhir dengan skor imbang yaitu 1-1. Jadi untuk laga ini tidak menutup kemungkinan laga bisa berakhir selisih 1 gol, kemudian kemungkinan skor nampaknya akan lebihi dari 4 gol ya untuk laga Bodo Glimt menghadapi Start. Kemudian kita pergi ke Liga Denmark Divisi 1 ya. Herbergs menghadapi Horsens. Di laga ini terlihat dari head to head kemenangan tuan rumah Horsens dengan skor 4-1, dan ini laga kandang Herbergs bukan Horsens ya. Dari klasemen sementara terlihat jelas kedua tim hanya selisih 1 poin saja dari 27 laga. Terlihat dari klasemen sementara Herbergs peringkat 4, sedangkan Horsens peringkat 5. Untuk laga ini lebih cenderung bisa berakhir dengan skor imbang. Ada setidaknya Horsens bisa meraih kemenangan walaupun mereka bermain tandang ya. Oke, memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan Lokomotiv Plovdiv menghadapi Arda ya dari Piala Bulgaria semifinal. Oke, ini dari jadi untuk laga ini cukup sulit untuk Arda untuk bisa meraih kemenangan mengingat mereka bermain tandang ya. Beberapa kemungkinan saya melihat di laga ini masih terbuka lebar untuk Arda, tetapi untuk lolos mungkin cukup tidak begitu terlihat ya. Saya mengira di laga ini Plovdiv tuan rumah akan mampu meraih kemenangan di kandang menghadapi Arda di leg 2. There will be 1 minute added time.
Substitution for Paris Saint-Germain. Number 7, Rui Costa. Number 4, Raúl. Coming on the field, number 6, Messi. Number 26, Kagawa. Substitution. Two added minutes has been indicated.